Alhamdulillah, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bertemu dengan berbagai komponen ya. Mungkin tadi Mbak Nini sebagai latar belakang saya tidak jelaskan sedikit. Jadi karena ini semua akhir-akhir ini terlibat dalam menerbitkan green label untuk plastik, baik plastik biasa maupun kantong plastik maupun untuk styrofoam, sehingga ada beberapa masukan kritikan dari pihak-pihak lain yang saya kira ini juga suatu berkah ya, karena dengan kritikan-kritikan ini mudah-mudahan kita akan lebih memperbaiki program-program, karena kami sangat yakin semua niat baik itu pasti ada ujiannya gitu, dan mudah-mudahan kita semua bisa lulus gitu. Nah, ada pertanyaan tadi kenapa INSWA menerbitkan Green Label Indonesia. Jadi pertama-tama memang INSWA itu yang sangat katakanlah mendorong pemerintah untuk menyusun Undang-Undang Persampahan Nomor 18 2008. Nah, salah satu pasal yang merupakan hal yang cukup kontroversial ya Pak ya, yaitu kita berjuang supaya ada, di mana ada pasal 15 yang bunyinya adalah produsen harus bertanggung jawab, wajib bertanggung jawab terhadap produknya dan kemasannya yang tidak bisa terurai secara alami. Sejarahnya adalah ya karena banyak sekali sampah-sampah yang terlihat di lapangan, khususnya kemasan, itu sangat cukup dominan mengganggu masalah pengelolaan sampah di lapangan. Tetapi pada saat itu belum ada keterlibatan produsen dalam mencari solusinya, gitu. Jadi selama ini produsen plastik, terutama produsen kemasan, hanya bikin, tapi tidak punya program bagaimana mengelola sampahnya. Sehingga saya sering bercanda, kalian kan yang produk, kalian yang untung, kok jadi saya yang bingung mikirin sampah kalian gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya undang-undang ini, ada pasal ini, kita bisa bertemu di satu meja dengan produsen. Saya ingat betul, saya pernah ketemu satu meja dengan Indofood. Indofood sendiri mengaku, ya Bu, saya juga punya dosa banyak sekali. Apa tuh? Saya tuh buang bungkus Indomie 15 miliar lembar per tahun. Gitu, itu dosa saya Bu. Ya oke, minimal udah ada pengakuan seperti itu. Setiap kali dia pengumuman produksi menurut sekian, nah kita langsung satu pasti sampahnya juga sekian. Nah, dan mereka tidak punya program bagaimana mengelola sampah itu gitu. Dibuang ke sungai menjadi banjir, dibuang ke TPA dia akan merusak tanah karena dia hancurnya 500 sampai 1000 tahun. Ya, seperti itu. Oke, gimana? Bikinlah program seperti macam-macam. Oke, dengan kita satu meja. Karena saya ingat saya dulu juga ikut terlibat sekitar tahun 90 pada waktu peduli, di mana hanya aqua gelas, diambil pemulung, aqua botol belum. Nah, terus gimana? Hanya kita kumpulin satu truk aqua botol, kita kirim ke pabrik aqua waktu itu. Jadi terus gimana ini gitu? Nah, iya dong tanggung jawab. Akhirnya terjadilah kerjasama antara waktu Yayasan Dana Mutual Hubungan, Wali dan Aqua membuat riset sehingga ternyata ini bisa dirasa dan lain-lain, bisa didaur ulang. Namun demikian, toh yang ininya labelnya juga belum. Jadi memang betul-betul secara bertahap. Sekarang itu Aqua udah kasih diambil gitu. Itu karena waktu itu kita. Nah, kalau sekarang kan kita nggak perlu protes lagi seperti itu, karena kita sudah bisa berunding di meja, nggak perlu lagi saya bawa satu truk gitu kan. Nah, demikian juga bagaimana ini solusinya? Ternyata di Indonesia, ternyata di Tangerang itu ternyata saya ketemu satu perusahaan kemasan plastik yang tidak terlalu besar. Dia sudah riset sejak tahun 2004-2005 sebelum ada undang-undang. Apa yang mereka research? Bu, dosa saya udah 40 tahun,
saya jualan kemasan, termasuk kemasan rinso dan lain-lain. Di dunia sekarang sudah bermasalah sekali itu plastik, sehingga saya mulai riset, tapi saya nggak tahu mulai dari mana yang paling mudah. Nah, akhirnya dari 1001 macam plastik, dia bilang saya mulai dari kresek. Nah, mereka membuat penelitian di mana kresek itu bisa dibuat juga dicampur dengan bahan singkong, sehingga si plastiknya itu bisa lebih hancur. Jadi Bu, ternyata plastik itu organik Bu. Saya tuh bukan ahli plastik. Nanti kan Pak Johan, Pak Dodi sama Bu Erni yang saya selalu bilang anorganik. Ternyata itu pun salah. Jadi yang benar itu degradable and non-degradable, yang terurai dan tidak terurai. Saya punya dosa karena 30 tahun yang lalu saya mempromosikan nama ini gitu. Ternyata itu salah. Ternyata plastik adalah organik. Oh gitu ya, karena plastik itu dibuat dari minyak bumi. Kemudian itu katanya apa, rantai karbon kan. Nah, karena rantai karbonnya panjang, dia terurainya agak lama gitu. Terus kalau degradable sendiri bukan ilmu baru. Saya juga tahu kalau kita makan kapsul obat yang dari plastik itu 1 menit juga langsung hancur. Itu karena bisa degradable ke plastik. Kenapa bisa degrade? Karena bahannya dari agar. Nah, apakah kita harus bikin plastik dari agar supaya cepat hancur? Kan juga tidak gitu. Nah, kemudian saya dengar ada penelitian di Cina dari padi, dari jagung, ternyata harganya masih 5 kalinya dari plastik biasa. Nah, begitu saya dengar ada yang penelitian singkong, saya ke sana, nah ternyata betul ada. Nah, tapi pada saat dipasarkan ke pasar tradisional, ternyata belum berhasil karena katanya masih lebih mahal dari itu ya Pak Iman ya, masih mahal dari yang plastik biasa. Nggak berhasil, akhirnya pindahlah ke plastik, kantong plastik yang supermarket semuanya kan modern market gitu. Meskipun plastik yang paling banyak adalah di pasar tradisional. Kalau di modern market itu paling 10% lah kantong plastik itu sampai 20%. Tapi kita mulailah. Ternyata penelitian ada 2 sekarang, ada bio, ada yang oxo kan. Bio seperti diterangkan lebih lanjut, ternyata yang oxo lebih bisa murah ya, Pak Iman ya. Akhirnya ada dua produk namanya Ecoplast dan singkong, Oxium yang oxo-degradable itu. Kemudian setelah di lapangan ternyata sudah ada 20 supermarket yang menggunakan kantong plastik ini. Nah, Indonesia itu begitu senang karena ternyata yang dimusuhin itu bukan plastiknya, tetapi 500 tahunnya itu, 1000 tahunnya itu gitu yang harus dimusuhin. Karena begitu sampai ke Bantar Gebang, Louis Gajah longsor juga karena kantong plastik gitu kan, begitu ada hujan dan lain. Oke, nah terus kenapa 2 tahun? Ya kalau terlalu cepat di gudang juga udah hancur, belum dipakai itu kantong gitu kan. Jadi itu adalah riset ekonominya gitu kan. Bukan nggak bisa sebulan, nggak bisa 2 bulan gitu kan. Ya oke. Nah terus karena ternyata ada 20 retail yang sudah pakai, Insya ingin memberi penghargaan. Jadi pertama itu penghargaan seperti halnya kita muri museum rekod gitu ya. Kenapa kita ingin memberi penghargaan? Karena mereka sudah memutuskan sesuatu yang artinya bermanfaat untuk orang sampah. Dengan demikian, kalaupun suatu saat itu sampah sampai ke landfill, dia cepat hancur. Dan ternyata juga dia organik, nanti dijelaskan begitu. Tapi juga bukan berarti kita harus selalu pakai kantong plastik. Pengurangan juga tetap, tapi daur ulang juga tetap. Tapi kalau kita berkali-kali daur ulang masih 500 tahun, toh dibuang juga suatu saat. Seperti dompet saya ini kan daur ulang, sampahnya potong-potong. Tapi kalau suatu saat dibuang juga ini kan 500 tahun. Seandainya plastiknya dibuat dari degradable, suatu saat dibuang kan tidak lebih hancur gitu. Jadi akhirnya kita belajar pertama, plastik itu organik. Terus kedua, selain daur ulang, sebenarnya solusinya adalah menggunakan kantong plastik yang mudah terurai. Tapi harganya juga kita harus riset itu. Nah, Insya akhirnya berdiskusi dengan BPPT, Sentra Teknologi Polimer, lembaga laboratorium pengembangan bioteknologi juga, dan sampai bikin MOU dengan BPPT. Karena belum banyak yang tahu kalau
di Indonesia tuh ada laboratorium khusus untuk polimer, sentra teknologi polimer. Orang-orang masih ke Singapura dan lain-lain. Nah ini yang kita temuin. Nah karena kita ingin memberi penghargaan, kemudian gubernur punya acara juga untuk hari ulang tahun, karena dia juga ingin punya program pengurangan plastik, kita memberi penghargaan seperti itu. Tapi waktu ditanya kenapa penghargaan itu dasarnya apa? Kan harus ada sertifikat. Itu orang Kadin waktu yang minta. Siapa yang bisa kasih sertifikat? Ternyata KLH pemerintah belum siap. Jadi sertifikat KLH hari ini baru 4 produk, yaitu kepada deterjen, tekstil, kayu, dan kertas. Plastik belum punya, SNI belum ada juga. Terus bagaimana kita memberi penghargaan pihak-pihak yang sudah mulai? Padahal di undang-undang jelas harus ada eco-label dan producer responsibility kan, kita dengan penghargaan itu. Nah, supaya ada dasar penghargaan, akhirnya kita diminta untuk mengeluarkan sertifikat untuk ekoplasnya dan oksiumnya. Tetapi sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan kerjasama dengan laboratorium, sentra teknologi polimer, laboratorium pengembangan bioteknologi, yayasan Perisai, dan kita juga dibantu oleh Sukopindo ya, pada beberapa tesnya. Itu jadi baru 2 kita berani, ekoplas dan oksium. Hari ini banyak sekali produk-produk luar negeri yang datang ke Inswa degradable plastik yang minta sertifikat. Kita bilang kita belum bisa karena kita mengutamakan produk yang dalam negeri, yaitu aditif, oksium, dan ekoplas itu dibuat di Tangerang dan sekarang sudah diekspor ke beberapa negara. Memang langkah ini langkah yang sangat kecil, tapi tadi saya ngobrol sedikit dengan Bapak Sudirman Asun. Pak Sudirman Asun ini adalah tokoh dari Komite Peduli Ciliwung. Kak itu komite ya? Komunitas Ciliwung. Peduli Ciliwung. Beliau ini setiap Sabtu, setiap Minggu kerja bakti ngumpulin sampah dari kali, dan terutama sampah plastik dan styrofoam. Kemudian beliau punya kesulitan, punya kendala di lapangan karena makin banyak styrofoam yang dibuang ke kali, dan khusus styrofoam salah satunya yang sudah kita beri sertifikat oksium sudah dipakai oleh Hoka Bento. Itu salah satunya karena di Hoka Bento ada green label, jadi ada kesalahpahaman di masyarakat. Oh kalau udah ada green label, ini berarti udah bisa dibuang di mana aja, misalnya seperti itu. Nah kemudian karena sudah pecah-pecah, ngumpulinnya katanya susah. Jadi hari ini kita ingin mempersatukan. Sebenarnya sudah lama saya ingin bekerja sama dengan kelompok-kelompok komunitas seperti ini, karena disinilah harusnya ada pertemuan antara yang punya dosa, produsen, gitu, dengan masyarakat yang menjadi konsumen. Nah, itu bagaimana kerjasama yang harus dilakukan. Nah, beberapa hal yang coba dirintis oleh Inswa, selain membuat green label, kita sedang merintis program pengumpulan kembali. Contoh misalnya saya beli bubur ayam pakai styrofoam, terus kata pabriknya bisa dikembalikan Bu, kita bisa daur ulang. Syukur-syukur kalau sudah ibu cuci sehingga minyaknya sudah tidak ada. Nah program ini akan mulai dikembangkan, memang baru minggu ini dan kita belum sosialisasi kemanapun karena kita baru mulai. Tadi saya juga dikritik oleh Pak Sudirman Asun karena masih styrofoam yang ke sana itu masih dibuang ke truk. Mungkin ini juga masukan, besok kita sudah mulai bilang kepada teman-teman yang khusus styrofoam jangan dibuang ke truk, tapi dikumpul ke sini. Terima kasih Pak Dirman. Jadi kita sudah mulai. Kemudian mungkin besok belum masih dibuang. Iya, makanya belum mulai hari ini. Belum, masih dibuang itu. Mulai sore ini. Belum, kecuali kalau udah dikumpulin. Iya, belum dimulai, cuma masih wacana. Belum mulai. Iya. Baru saya. Iya. Jadi memang program ini baru akan. Ya, nah, beda udah dimulai dengan baru akan. Ya, baru akan mulai gitu. Dan memang baru akan didesain programnya, dan syukur-syukur kita bisa kerjasama dalam khususnya ngumpulin yang tadi styrofoam yang sudah terlanjur dibuang ke kali Pak. Memang ini dilema sekali, kita tahu banget bukan hanya di kali, di pantai utara Jakarta itu sampah darat itu sudah 60 km sampai ke Pulau Seribu. Jadi
Dan itu sudah dunia. Nah di dunia itu katanya di mana Pak Eman, Laut Pasifik ya. Di Laut Pasifik itu sudah menumpuk banget styrofoam di sana, sehingga binatang-binatang sana juga sudah mulai banyak terganggu. Jadi seluruh dunia kumpulnya sampah itu ada di Samudra Pasifik itu. Inilah yang sebenarnya men-trigger kita supaya kita lebih serius. Nah, itu mungkin, jadi kita sebenarnya hanya sertifikat dan penghargaan itu adalah salah satu cara kita mensosialisasikan undang-undang. Jadi undang-undang tidak hanya dengan hukuman, tidak hanya dengan disinsentif, kita juga mulai dengan insentif. Karena begitu kita ngasih penghargaan kepada 20 retail, tahun depannya ada 60 retail yang sudah mulai menggunakan itu. Itu langkah kecil yang mudah-mudahan. Karena apa? Kita sudah pakai plastik ini 100 tahun. Berapa tahun ke depan kita harus mulai, apakah 10 tahun atau 20 tahun. Kemudian kita sudah 1001 macam plastik, mulai dari mana dulu. Jadi minimal selalu ada usaha pengurangan, usaha mengganti, dan usaha solusi-solusi yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau dari saya mungkin dari Pak Helmi, kebetulan Pak Helmi ini juga yang sama-sama dulu menjadi bidan untuk undang-undang persampahan, undang-undang nomor 18/2008. Beliau saat itu masih menjadi salah satu direktur di Kementerian Lingkungan Hidup pada saat 2008 kita melahirkan undang-undang sampah. Dan ini pun banyak sekali dulu yang menentang, sehingga saya cukup lama di DPR 7 tahun meyakinkan pemerintah dan DPR bahwa undang-undang sampah itu perlu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, dan mungkin dari penanya